Anda kembali menyaksikan webinar vokasi dan kekuatan ekonomi daerah. Tentunya saya mau ke Ketua Umum Kadin begitu, ada Pak Rosan P. Roslani. Pak Rosan, kalau kita lihat tadi dengan beberapa pemaparan begitu, tapi Anda melihat dengan tentunya kualitas dari sumber daya manusia di daerah-daerah, seperti apa sebenarnya dari kacamata Anda sebagai pelaku industri begitu melihatnya? Apakah sudah cukup merata atau seperti apa, Pak? Ya, kalau kan kebetulan kami Kadin ada di seluruh provinsi, malah sampai kabupaten kota. Ya, kita ada 400 kantor Kadin sampai kabupaten kota. Dan memang kami melihat masih terjadi beberapa perbedaan antara daerah, antara provinsi dengan provinsi lain. Bahkan di satu provinsi pun masih ada perbedaan antara kabupaten kotanya dari sumber daya manusianya. Nah, kalau saya melihatnya memang ini semua harus kita dorong sesuai dengan karakteristik dan juga dengan kekuatan daerah tersebut. Misalnya di daerah tersebut industrinya misalnya industri pariwisata, yang mungkin hospitality-nya yang berhubungan sumber daya manusianya, yang SMMK-nya itu didorong lebih dikuatkan ke arah hospitality. Tapi kalau yang daerahnya misalnya kuat untuk industri otomotif, yang mungkin mereka lebih didorong sumber daya manusianya SMK-nya yang berorientasi ke otomotif. Jadi disesuaikan dengan kekuatan dan juga karakteristik dari masing-masing daerah atau masing-masing provinsi, sehingga pemakaian tenaga kerja lokalnya itu makin bisa ditingkatkan. Tapi memang ini tetap harus diberikan, menurut saya tetap harus diberikan standarisasi bahwa oke, ini standarisasi minimal yang mereka harus lalui. Jadi biarpun berbeda-beda industri tapi ada standarisasinya, sehingga pada saat mereka misalnya pindah dari satu daerah ke daerah lain, bahkan ke negara lain, itu sudah mempunyai standarisasi yang sama dan diterima di daerah maupun bahkan di negara lain, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk bisa bekerja tidak hanya di daerahnya saja. Jadi tetap menurut kami harus ada standarisasi, sehingga kekuatan dari sumber daya manusia di setiap provinsi itu eventually akan menjadi sama, merata dan mempunyai standarisasi yang sama. Harus ada standarisasi begitu ya Pak Rosan. Saya mau ke Pak Saufi selanjutnya. Pak Saufi, kalau kita melihat begitu ya, bahwa setiap daerah itu memiliki potensinya masing-masing. Yang tadi juga dikatakan oleh Pak Rosan bahwa ada yang potensi pariwisata, lalu juga ada yang daerah industri. Seperti apa sebenarnya untuk melakukan link and match-nya melihat dari potensi daerah masing-masing ini, Pak? Mas Gibran, saya sekali lagi bersyukur bisa hadir dalam webinar pagi hari ini yang juga dihadiri oleh Pak Rosan, ya, pembimbing kami juga berarti ya, karena beliau juga selalu memberikan masukan melalui rumah vokasi walaupun beliau tidak menjadi anggota langsung di rumah atau forum pengarah vokasi kita. Kemudian apa-apa yang sudah diutarakan tadi oleh Pak Ganjar itu luar biasa praktek baik kita. Nah, seandainya pelaksanaan Undang-Undang Otonomi kita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan pelaksanaan pengurusan SMK itu benar-benar dilakukan oleh setiap daerah seperti tadi, dan ya kemudian ada perubahan mindset yang baik yang sudah dilakukan ya oleh sekolah-sekolah, karena kita sudah mentraining kepala-kepala sekolah dan guru-gurunya. Tentu saja link and match itu akan sangat bisa dilakukan, di mana katalisisnya itu tidak hanya dari pusat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, tapi juga bisa dikatalisis oleh peran daerah di sana. Jadi daerah sebagaimana diungkapkan oleh Pak Gubernur Ganjar tadi, ada kawasan industri, katakan kawasan industri Batang, kawasan industri Kendal. Daerah benar-benar mengetahui apa yang mereka miliki, kemudian sumber daya manusia berapa yang mereka butuhkan. Kan seperti tadi di challenge, butuh berapa sumber daya manusia dan tahun berapa dan dengan kualifikasi apa. Nah, kalau daerah bisa mematakan seperti ini,
Nah, tentunya dukungan kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempoles, memperbaiki regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan vokasi itu sendiri tentunya akan menjadi sinergi yang luar biasa. Nah, khusus bagaimana cara sekarang dunia industri dan dunia usaha berkolaborasi dengan satuan penyelenggara pendidikan, dalam hal ini SMK atau Politeknik, tentunya kita seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Rosan, dan juga pengusaha-pengusaha lain, itu kita perbanyak jumlah komunikasi, jumlah pertemuan antara dunia usaha, dunia industri itu sendiri dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi. Dengan banyaknya pertemuan tersebut akan makin intens komunikasi apa dan bagaimana kriteria yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan itulah tugas kami untuk mempoles dan mempersiapkannya di Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Mas Gibran, saya kembalikan. Oke, baik, nampaknya harus ada komunikasi adalah kunci begitu ya Pak Saufi untuk bisa melakukan kerjasama yang baik. Sudah bergabung juga bersama kita tentunya di webinar kali ini ada Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak. Selamat siang Pak Emil. Ya, mohon maaf nampaknya masih di mute suara dari Pak Emil Dardak. Boleh dibuka suaranya, Pak? Mendengar suara kami, Selamat Pak siang. Emil Dardak? Oke, sudah kedengaran suara Pak Emil. Ya. Baik, Pak, Baik. saya mau ke Pak Emil Dardak terlebih dahulu. Pak Emil, kalau kita lihat bahwa tadi sudah dipaparkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, terus juga Gubernur Jawa Tengah, apa yang menjadi strategi begitu untuk pendidikan vokasi agar bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah begitu ya. Kalau Jawa Timur sendiri, apa kiat-kiatnya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, Pak? Baik, saya bicara dengan data dulu bahwa pada kenyataannya memang baik itu SMA maupun SMK sebenarnya yang melanjutkan ke perguruan tinggi kurang lebih 30% ya. Gitu. Jadi artinya memang mayoritas generasi muda kita ini akan memasuki dunia kerja dengan bekal pendidikan di level SMA atau SMK. Nah, inilah sebabnya tentunya ada penekanan pada pendidikan vokasi yang saat ini kurang lebih komposisinya 60-40. Justru lebih banyak yang bersekolah di pendidikan menengah atas vokasi. Nah, oleh karena itu tentunya sangat penting sekali untuk kita memastikan bahwa kualitas lulusannya ini memenuhi standar dengan jenis keterampilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, itulah sebabnya kita mencoba memperkuat pendidikan vokasi dengan berbagai cara. Yang pertama adalah tentunya mengembangkan beberapa program untuk meningkatkan kualitas-kualitas pendidikan swasta. Kenapa demikian? Karena dari 700.000 murid kurang lebih vokasi, ini 400.000 bersekolah di sekolah swasta. Nah, dengan program TISTAS, pendidikan gratis berkualitas, maka kami memberikan bantuan penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP, semacam BOS, bantuan operasional sekolah, tapi dari APBD provinsi, kita berikan kepada sekolah-sekolah swasta sesuai jumlah siswanya. Ini dengan tujuan agar sekolah-sekolah swasta bisa memiliki sumber dana, sekaligus bisa mengurangi beban SPP kepada pelajar. Nah, ini diharapkan bahwa tambahan biaya yang di cover dari APBD ini bisa digunakan untuk peningkatan kualitas-kualitas pendidikan vokasi. Yang kedua, kita juga melakukan program pengampu. Karena untuk swasta ini mungkin mengembangkan sekolah dengan sarana prasarana atau tenaga pendidik yang benar-benar ideal tentu ada kesulitan. Di situ kita mengembangkan SMK pengampu, kita konsentrasikan investasi kita di salah satu SMK misalnya. Nah, dia akan mengampu bisa menjadi rujukan bagi 5 SMK lainnya. Nah, boleh juga anak-anak SMK dari SMK yang diampu ini bisa praktikum di sana, bisa dibimbing oleh tenaga pengajar senior yang ada di SMK pengampu. Ini yang dikembangkan. Dan yang ketiga adalah kesesuaian jurusan. Itu yang paling penting karena kita mencermati bahwa hampir 70% dari jurusan-jurusan SMK ini ada di jurusan teknik komputer jaringan dan juga ada yang di jurusan mesin otomotif ringan.
Sedangkan kita melihat potensi ekonomi ke depan ada di kemaritiman, potensi ekonomi ke depan ada di teknologi pangan. Nah, disinilah kita mencoba melakukan penguatan untuk profesi-profesi yang sebenarnya punya prospek luar biasa. Makanya ada SMK di pesisir selatan, waktu itu saya masih bupati, itu sekarang dikelola oleh provinsi, SMK di Panggul yang mendorong jurusan pariwisata dan teknik pengolahan perikanan. Kita juga mendorong SMK-SMK yang bergerak di bidang agro maupun juga di bidang kemaritiman seperti yang ada di Puger misalnya di Jember yang sudah bisa memberangkatkan lulusannya ke Jepang. Nah, ini adalah upaya kita supaya jurusan ini sesuai, karena kalau overcrowded di jurusan yang sebenarnya kurang begitu sinkron dengan arah perkembangan ekonomi, ini bisa menyebabkan dan bahkan menjadi jawaban kenapa banyak pengangguran yang katanya merupakan lulusan SMK. Kira-kira itu beberapa jawaban awal kami. Terima kasih. Oke, itu nampaknya menjadi kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa memperbaiki bagaimana pendidikan vokasi dan juga melihat bagaimana peluang begitu ya untuk kedepannya. Saya mau ke Pak Rosan. Pak Rosan, kalau tadi yang dikatakan oleh Mas Emil Dardak begitu ya yang sudah dilakukan oleh Jawa Timur. Sebenarnya Anda sendiri begitu ya sebagai pelaku industri, Ketua Umum Kadin juga melihat bagaimana sih kondisi begitu untuk tentunya para kondisi begitu ya untuk kualitas SDM di Jawa Timur. Kan kita tahu bahwa Jawa Timur ini memiliki juga daerah industri yang begitu banyak juga, Pak. Ya, tentunya kebetulan saya juga baru dari Jawa Timur, bertemu dengan Mas Emil, ketemu dengan dan prioritas dari sumber daya manusia ditingkatkan secara optimal dan secara masif, itu memang menjadi prioritas di Provinsi Jawa Timur. Dan apalagi kalau kita lihat banyak sekali industri di Jawa Timur yang memang kebutuhan tenaga kerjanya harus kita antisipasi dari sekarang gitu ya. Jadi kembali lagi kebutuhan Oke, Pak Rosan, nampaknya kami mengalami gangguan audio begitu. Boleh diulangin yang menjadi statement Bapak? Oh, mohon maaf, sekarang sudah bisa dengar? Oke, sudah bisa dengar kembali, Pak. Silakan, Pak. Oke. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kebetulan saya juga baru bertemu dengan Mas Emil, dengan Ibu Kofifa, dan prioritas dari pendidikan manusia memang adalah pertama dari Jawa Timur. Dan kalau kita melihat potensi, Dikirim aja, kirim. Kita pun memberikan masukan karena sinergi antara dunia usaha di Jawa Timur dengan pemerintah daerahnya sangat-sangat baik, dan ini membuat kebijakan-kebijakannya terutama yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusianya akan menjadi lebih optimal, karena dan usaha di Jawa Timur itu terus juga memberikan masukan, memberikan inputan apa sih kebutuhan tenaga kerja mereka, istrinya, dan melakukan tenaga kerja yang ada di Jawa Timur, dan program-program SMK-nya dan juga tadi seperti disampaikan juga perubahan mindsetnya juga sangat luar biasa. Kalau apalagi Wakil Gubernur Jawa Timur ini masih muda, sangat energi, tetapi mempunyai dan bersinergi kita berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, akademika, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, harus ada kolaborasi begitu ya Pak dari pihak pengusaha, industri, terus juga misalnya Pemprov, khususnya Pemprov Jawa Timur yang tadi juga dikatakan oleh Pak Rosan. Baik, diskusi kita ini semakin menarik, kita masih akan lanjutkan tentunya usai jeda. Anda juga tetaplah bersama kami dalam tentunya webinar Vokasi dan Kekuatan Ekonomi Daerah.